Yang terhormat Pak Kapus Datin, Pak Hasan Habibi, yang terhormat Koordinator Perancangan dan Produksi, Pak Eka tadi juga sudah hadir, Koordinator Perencanaan, Koordinator Produksi, Subkoordinator Perancangan Aplikasi, Mas Hendy juga sudah hadir tadi, lalu para Kepala Dinas atau yang mewakili, lalu Kepala Balai juga dan yang mewakili, Balai Pengembangan Media Radio Jogja, yang terhormat Balai Pengembangan Media Televisi dari Sidoarjo, dan para teman-teman sekalian dari Pusdatin. Mohon izin perkenalkan, saya Wibowo Mukti dari Pusdatin yang selaku moderator pada acara ini dan juga sebagai penanggung jawab terhadap pelaksanaan Ki Hajar 2020. Ke depan ada beberapa agenda yang mungkin akan kita lakukan, yaitu izin Pak Kapus melaporkan yang sudah hadir dalam Vikon ini, itu sudah ada 6 dinas provinsi dan 27 balai gitu ya. Nanti yang lain mungkin akan bergabung lagi. Alhamdulillah dalam kesempatan ini kita sama-sama ketahui bahwa Ki Hajar itu sudah kita mulai sejak tahun 2006, sudah cukup panjang perjalanannya gitu ya, dengan berbagai inovasi, berbagai terobosan yang menghasilkan berbagai penghargaan, baik itu untuk peserta didik maupun untuk pimpinan daerah di bidang TIK terutama itu. Nah, di tahun 2020 ini inovasi dan terobosan Ki Hajar terus dilakukan. Nanti seperti apa terobosannya, mungkin kita ikuti terus acara pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya, mohon berkenan Bapak Kapus untuk memberikan sambutan serta arahan terkait dengan pelaksanaan kegiatan Ki Hajar tahun 2020. Untuk Pak Hasan Habibi, kami persilahkan. Terima kasih Mas Bowo. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati dan saya muliakan semua perwakilan Balai Tekom yang hari ini, pagi hari ini, syukur alhamdulillah berkenan hadir untuk memenuhi undangan kami terkait dengan soft launch dari Ki Hajar tahun 2020. Ada sahabat-sahabat saya di sini, senior-senior saya, perwakilan tiga balai. Selamat pagi Mbak Irma, Pak Supianto, Mas Tony, kemudian juga semua rekan-rekan dari Pusdatin yang lebih khusus lagi, yang mengelola nanti rencana jalannya pelaksanaan Ki Hajar tahun 2020 ini. Awal-awal pandemi bergulir sekitar bulan-bulan Maret, saya cukup lama berdiskusi dengan Mas Bowo dan teman-teman gitu ya. Ini bagaimana dengan rencana pelaksanaan Ki Hajar tahun 2020 nanti. Karena sekolah saja posisinya libur atau tidak ada aktivitas yang berada di dalam sekolah. Semua sekolah aktivitas pembelajaran dilaksanakan dari rumah dengan mekanisme pembelajaran jarak jauh, entah itu yang memanfaatkan online atau menggunakan televisi sebagai medium adik-adik kita belajar di rumahnya masing-masing. Kita sendiri terkait dengan Ki Hajar biasanya itu berlangsung di 34 provinsi dan meriah sekali di masing-masing provinsi itu. Kita sama-sama tahulah biasanya dari Aceh sampai Papua, saya beberapa kali juga ikut aktivitas yang secara offline dilaksanakan tahun-tahun sebelumnya, betapa animo dari Dinas Pendidikan, Balai Tekom, Bapak Ibu Guru, kemudian juga siswa-siswanya dalam mengikuti Ki Hajar di tahun-tahun sebelumnya itu sedemikian luar biasa. Nah, sekali lagi kondisi pandemi ini akhirnya memaksa kita semua memutar otak, memaksa kita semua kemudian mencari inovasi-inovasi baru untuk menjaga nyala api belajar peserta didik kita, terutama dalam proses memanfaatkan TIK dalam aktivitas pembelajaran di dalamnya.
salah satu yang menjadi tujuan utama dari penyelenggaraan Ki Hajar di tahun-tahun sebelumnya atau sejak awal aktivitas ini berjalan tentunya adalah bagaimana melakukan peningkatan dari pemanfaatan TIK yang ada di satuan pendidikan untuk kemudian lebih maksimal lagi menggunakan sekian konten digital dan lebih khusus lagi yang sudah disiarkan via televisi edukasi. Sebetulnya arahnya awal kan dulu itu ke sana. Sehingga sekian aktivitas-aktivitas pengiring ini kita lakukan untuk kemudian bisa mengkoneksikan atau bisa membakar semangat atau syukur-syukur bisa melahirkan budaya kompetitif di antara peserta didik kita. Kita tetap belajar, kita harus belajar dengan menggunakan sekian piranti itu yang kemudian melahirkan aktivitas Ki Hajar sampai kurang lebih 10 tahun lebih ini berjalan. Nah, hari ini berkah pandemi, gitu ya. Hari ini berkah pandemi bahwa ternyata aktivitas belajar kita yang kemarin-kemarin kita coba maksimalkan dengan sekian pelatihan, ini terjadi secara otomatis. Terjadi secara otomatis karena berkah pandemi. Jadi pelatihan yang kita laksanakan beberapa tahun yang lampau, bagaimana menarik minat guru atau siswa untuk memaksimalkan semua konten yang sudah kita bikin, hari ini terjadi secara otomatis. 50-an juta siswa seluruh Indonesia, 3,5 juta guru yang total yang ada di Indonesia, ribuan perguruan tinggi dengan jutaan mahasiswa dan dosennya yang juga terlibat di dalamnya, secara otomatis hari ini sudah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Ini bedanya kalau Tuhan sudah berkehendak dengan manusia yang berkehendak, kira-kira gitu. Kalau manusia yang berkehendak, sedikit lah paling. Tapi kalau sudah yang Tuhan berkehendak, blessing in disguise, ini situasi yang kemudian tidak bisa kita tolak. Bagaimana kemudian Pusdatin dalam hal ini untuk tinggal mempersiapkan diri saja semaksimal mungkin sehingga bisa berselancar di atas badai pandemi ini, menjaga nyala api belajar peserta didik kita semaksimal mungkin, dan tentunya tetap fokus, kreatif, dan menghasilkan produk-produk nantinya dalam konteks pembelajaran yang bisa dimaksimalkan oleh peserta didik kita. Nah, di tahun ini, khusus di tahun 2020 ini, lanjut aja Mbak, khusus di tahun 2020 ini setelah melalui perdebatan yang cukup panjang, setelah melalui diskusi yang lumayan intens antara beberapa pihak, terutama di internal Pusdatin, dan kita meminta saran dari para stakeholder, para senior-senior, kemudian para guru-guru yang lain, kita tetap menghadirkan Ki Hajar tahun 2020 dalam bentuk 3 event besar nanti. Makanya pada kesempatan kali ini kami mengundang Bapak Ibu semua dari Balai Tekkom dan balai-balai yang ada di lingkungan Pusdatin untuk kita saling berkolaborasi, untuk kita saling sama-sama mensukseskan ini, dan tentunya modal itulah, kolaborasi dan kerja itulah yang nanti menjadi modal dasar kita untuk mencoba mensukseskan 3 agenda dalam Ki Hajar tahun 2020. Yang pertama, sebagaimana rekan-rekan semua pahami di tahun-tahun sebelumnya, akan tetap ada nanti kuis-kuis Ki Hajar yang pada tahun 2020 ini kita menggunakan pendekatan STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Jadi soal-soal nanti yang akan diarahkan akan menuju ke sana. Adik-adik kita diharapkan lebih terasah dalam penguasaan terkait sains, terkait teknologi, engineering, dan mathematics gitu ya. Ini yang nanti kita harapkan juga sekaligus menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan terkait kompetensi dasar peserta didik kita, apalagi kalau kita related baca dengan survei-survei yang diselenggarakan oleh PISA dan sejenisnya. Nah, penguatan-penguatan aspek dari STEM ini yang kita harapkan nanti bisa semakin membumi dan kemudian bisa semakin meningkatkan kualitas peserta didik kita, trigger lagi dengan kuis-kuis yang kita selenggarakan di acara Ki Hajar 2020 ini. Kemudian yang kedua nanti juga ada TIK Talks yang itu akan lebih banyak webinar di sana gitu ya, lebih banyak nanti diskusi, pendampingan, pendalaman terhadap sekian materi, sekian topik, sekian informasi yang kita harapkan menambah wawasan adik-adik kita maupun guru-guru nanti yang mengikuti aktivitas Ki Hajar ini. Kemudian yang ketiga nanti ada juga Ki Hajar Explorer yang nanti juga menjadi menu baru, menjadi salah satu menu baru di andalan Ki Hajar tahun 2020 ini. Yang menjadi catatan Bapak Ibu semua adalah 3 aktivitas ini nanti semuanya kita laksanakan serentak secara online di 34 provinsi seluruh Indonesia.
apa dan bagaimana nanti kuis Ki Hajar yang berbasis STEM, kemudian aktivitas TIK Talks-nya Ki Hajar, kemudian Ki Hajar Explorer, nanti secara detail akan disampaikan oleh rekan-rekan yang setelah sesi ini gitu ya. Dan nanti Bapak Ibu semua dari 34 provinsi kita harapkan masukannya. Kita harapkan sumbang sarannya dan tentunya kita harapkan kolaborasi serta kerja barengannya. Sehingga kemudian agenda Ki Hajar tahun 2020 ini bisa berlangsung dengan baik. Biasanya pertemuan kayak gini kita laksanakan di hotel. Saya ingat tahun kemarin kalau nggak salah di sekitar Senayan ya, di 101 kalau tidak salah. Ada informasi awal terkait Ki Hajar. Namun sekali lagi karena aktivitas yang membuat kita harus membatasi semua kerumunan-kerumunan massa dalam jumlah besar, sehingga aktivitas semacam ini mohon izin, mohon maaf, dan dengan tidak mengulangi segala hormat, kita laksanakan secara online. Yang penting nanti informasinya tersampaikan kepada Bapak Ibu semua, dan aktivitas nanti yang akan dilaksanakan ke depan, kita juga masih terkolaborasi, terjahit, dan melangkah barengan dengan Bapak Ibu semua. Nah, kita harapkan di tahun 2020 ini nanti ada sekitar 17 ribuan sekolah yang nanti akan berpartisipasi. Total sekolah yang ada di Indonesia 218 ribu dari jenjang SD, SMP, SMA, SMK. Kalau SMP, SMA, SMK saja mungkin kisarannya hanya puluhan ribu. Saya pikir target sekolah 17 ribuan ini masuk akal menurut kami untuk kemudian bisa di-cover dan insya Allah bahkan lebih daripada ini. Tapi sebagai penyelenggara kami mematok target minimal keikutsertaan sekolah-sekolah yang nanti hadir di Ki Hajar ini sekitar 17 ribu dan siswanya sekitar 125 ribuan. Kenapa saya optimis dengan angka ini? Sebagai sebuah benchmark saja, aktivitas Ki Hajar yang kita laksanakan secara offline tahun-tahun sebelumnya, rata-rata saya sempat menghitung ya, itu maksimum dihadiri sekitar 500-an orang di setiap kali provinsi. Event-event yang kita laksanakan puncak itu. Nah, kalau 500 dikalikan 30 saja kan masih 15 ribu. Itu sudah guru dan siswa. Kalau 34 berarti sekitar 17 ribu. Biasanya peserta Ki Hajar offline yang di 34 provinsi ini kisaran plus minus sekitar 17 sampai 18 ribu setiap tahun di 34 provinsi. Sekali lagi dengan pendekatan metode offline. Tapi karena ini pendekatannya online, tentu tidak banyak sekali effort fisik yang kita keluarkan. Teman-teman mungkin butuh effort pasti ya, tapi terkait dengan kuota dan segala macamnya, ini mohon yang kami betul kepada rekan-rekan Balai Tekom untuk bisa menginformasikan kepada para peserta didiknya di seluruh Indonesia, sehingga target siswa 125 ribu maupun sekolah 17 ribu ini benar-benar bisa kesampaian, dan ini akan menjadi bukti konkret bahwa TIK yang selama ini kita gembar-gemborkan dan menjadi baseline activity kita itu benar-benar sudah dimanfaatkan secara maksimal di jenjang satuan pendidikan. Saya pikir itu informasi singkat yang bisa saya sampaikan. Nanti setelah ini ada Mas Bowo, ada Mas Andi, ada Mas Amar, dan teman-teman yang lain yang nanti akan menyampaikan secara teknis terkait 3 item besar Ki Hajar yang kita lakukan, sambil kami nanti menanti perkembangan pandemi sampai mana, apakah memungkinkan seandainya nanti kita undang para pemenang itu ke Jakarta sebagaimana biasa tahun-tahun sebelumnya. Tapi sekali lagi kami tidak berani berandai-andai karena situasi sekali lagi mohon bisa dimaklumi. Yang penting adalah semangat bagaimana memanfaatkan TIK-nya ini tetap terjaga, adik-adik memperoleh kesempatan untuk menambah skill tentunya dan wawasan dengan mengikuti aktivitas kuis dan seminar TIK Talks yang nanti akan juga dilaksanakan secara serentak. Dan ini menjadi modal besar saya pikir bagaimana kemudian kalau kata Arundhati Roy gitu ya, bahwa pandemi ini adalah opening new gate, itu kita sanggup mengantarkan peserta didik kita untuk melampaui itu. Kita sanggup mengantarkan Bapak Ibu guru kita untuk bisa melewati gerbang baru. Karena yang paling sulit dalam posisi kayak begini itu terang Bapak Ibu gurunya. Adik-adik kita, saya punya anak-anak kecil juga sama yang semuanya sekolah secara online. Mereka tidak mengalami kesulitan sama sekali. Tapi kalau Bapak Ibu gurunya, orang tuanya, yang notabene mereka adalah digital imigran, ini tentu akan sangat sulit untuk dan karena belum terbiasa ya aktivitas-aktivitas yang kita lakukan secara online. Adik-adik kita, murid-murid kita semuanya digital native. Mereka saya yakin sangat mudah untuk itu. Hanya tambahan motivasi, tambahan semangat, tambahan wawasan, suntikan-suntikan dalam bentuk yang lain,
ini yang mungkin perlu tetap diberikan oleh rekan-rekan di dinas, Balai Tekom, balai-balai yang ada di bawah Pusdatin maupun rekan-rekan Pusdatin sendiri untuk tetap bisa menjaga nyala api belajar peserta didik kita. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, Mas Bowo dan teman-teman semua. Selamat atas diluncurkannya secara soft terlebih dahulu gitu ya. Agenda Ki Hajar tahun 2020 ini. Nanti ada peluncuran hardnya kira-kira gitu. Nanti ada peluncuran hardnya yang nanti akan diinformasikan secara lebih lanjut oleh Mas Bowo dan kawan-kawan. Semoga kita bisa mengikuti acara ini dengan baik dan berharap semua apa yang sudah kita ikhtiarkan ke depan ini lancar dan tidak ada kendala apapun juga di sana. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi selamat mengikuti acara ini dan rekan-rekan balai kami ucapkan sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya. Selamat pagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kapus atas sambutan dan arahannya. Betul sekali menyambung Pak Kapus tadi. Ini baru soft launching gitu ya Pak Kapus dan teman-teman balai. Jadi nanti rencana kita akan melakukan launching secara resmi Ki Hajar 2020 bertepatan dengan Hari Anak Nasional begitu di tanggal 23 Juli. Jadi insya Allah kita akan bertemu lagi di tanggal 23. Namun untuk mengenal lebih jauh dan lebih dalam apa itu Ki Hajar 2020, tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Kapus ada Ki Hajar STEM gitu ya, Ki Hajar Explore dan Ki Hajar TIK Talks. Saya akan perkenalkan terlebih dahulu para PIC-nya yang bertanggung jawab terkait dengan Ki Hajar tersebut. Silakan untuk pertama Mas Andi, Ki Hajar STEM. Beliau Mas Andi adalah penanggung jawabnya, mungkin Bapak sudah kenal. Yang kedua Ki Hajar TIK Talks, Mas Ali Warto. Sudah hadir ya? Oh ya Mas Ali. Ini nanti yang bertanggung jawab pelaksanaan Ki Hajar TIK Talks. Dan satu lagi Mas Amar yang menjadi PIC Ki Hajar Explore. Ya, mana Mas Amar? Assalamualaikum Salam. Mas Bowo, teman-teman ya. semua. Baik. Oke, untuk lebih lanjut, mengenal lebih dalam apa itu Ki Hajar STEM dan Ki Hajar Explore serta Ki Hajar TIK Talks, saya akan memberikan kesempatan satu persatu, mulai dari awal Ki Hajar STEM oleh Mas Andi. Silahkan Mas Andi, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih Mas Bowo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Kapus dan Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan Provinsi dan Balai Tekom. Saya akan presentasikan terkait dengan pelaksanaan Ki Hajar STEM untuk pelaksanaan di tahun 2020. Nah, karena ini terkait dengan pandemi COVID-19, perjalanan dinas yang biasa kita lakukan Ki Hajar di provinsi, untuk saat ini kita skip dulu, kita harus tetap melaksanakan program untuk Ki Hajar untuk adik-adik ini. Nah, ini ada kita juga punya logo baru terkait dengan Ki Hajar, Bapak Ibu. Untuk akronimnya masih sama, kita harus belajar. Nah, untuk tahun ini terkait dengan pandemi tadi yang saya sampaikan, kita akan mengambil Ki Hajar STEM, Science, Teknologi, Engineering, Matematik. Nah, di sini nanti kita akan bedanya di mana dengan Ki Hajar yang dulu gitu kan. Kalau dulu kita soal-soalnya masih umum, tetapi yang nanti kita laksanakan untuk Ki Hajar STEM ini soalnya terkait dengan Science, Teknologi, Engineering, dan Matematik ya. Soalnya nggak banyak ya, soalnya kisaran cuma 25 soal per level. Kemudian, nah terkait dengan Ki Hajar ini juga kita Merdeka Belajar, kita bersama Ki Hajar kita harus belajar. Ya, ini Ki Hajar STEM ini merupakan wadah eksplorasi siswa dari seluruh jenjang melalui pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi berbasis sains, teknologi, engineering, dan matematik. Nah, untuk pesertanya kita masih sama, peserta didik SD, SMP, SMA,
kemudian sederajat ya, ada ibtidaiyah, ada sanawiyah, dan aliyah. Dan untuk tahun ini kita juga masih melibatkan dari peserta didik yang ada di sekolah Indonesia luar negeri. Ya, tahun kemarin kita sudah ikutkan dan alhamdulillah sambutannya positif, dan kemarin juga sudah hadir sampai di Jakarta dari SILN, itu ada dari Jeddah, ada dari Filipina, dan dari Bangkok. Dan ketemu dengan teman-teman mereka yang ada di Indonesia. Berikutnya, nah tujuan dari Ki Hajar Ditemani Sama ya, jadi ada sosialisasi terkait dengan produk dan layanan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya produk-produk Budatin. Ada rumah belajar, ada TV edukasi, ada suara edukasi. Yang kedua, literasi, yaitu meningkatkan kemampuan literasi sains, teknologi, dan matematik untuk peserta didik kita. Kemudian memotivasi peserta didik dan pendidik untuk terus memanfaatkan TIK dalam pembelajaran. Nah, ini menumbuhkan kemandirian dan kejujuran. Kenapa? Karena ini dengan pandemi ini mereka tetap harus belajar di rumah, kemudian mengikuti semua kegiatan dari rumah dan mengikuti Ki Hajar juga dari rumah. Mereka nanti juga akan mengerjakan soal-soalnya dari rumah. Jadi kita menumbuhkan kejujurannya ya, untuk tidak perlu dibantu oleh kakaknya, untuk orang tuanya atau siapapun. Kemudian yang kelima, memfasilitasi siswa untuk tetap berprestasi walaupun mereka berada di rumah. Nah, untuk tahapan Ki Hajar STEM nanti akan seperti ini, Bapak Ibu. Ada Ki Hajar STEM Basic, kemudian Intermediate, kemudian Advance, kemudian Final. Nah, Basic tentunya nanti untuk tingkat kesulitan soalnya ya, yang masih rada mudah lah gitu kan. Intermediate naik sedikit lebih susah, advance-nya susah, kemudian yang di final mungkin juga akan lebih susah lagi. Baik, insya Allah adik-adik kita, peserta didik kita ini pintar-pintar sehingga dapat mengerjakan soal-soal Ki Hajar STEM. Nah, ini saya sampaikan capaian kita waktu Ki Hajar di 2019, karena di 2011 kita ada Ki Hajar melalui SMS, Ki Hajar website online, kemudian Ki Hajar tingkat provinsi, kemudian SILN kita ikutkan. Nah, capaiannya untuk SD ada 22.754. Ini peserta ya Bapak Ibu. Kemudian SMP-nya ada 41.367, SMA-nya 25.052, kemudian SMK-nya ada 11.960. Jadi total capaian di tahun 2019 ada 101.133 peserta. Nah, untuk tahun ini tantangan kami di Ki Hajar, karena dengan menggunakan satu jalur, kita menggunakan online, kami memiliki target seperti ini, Bapak Ibu. Untuk SD, ya, untuk SD target sekolahnya kita ada di untuk SD target untuk jumlah sekolah itu ada di 7.450 dengan target peserta itu 25.000. Kemudian untuk SMP target untuk jumlah sekolahnya 8.108, target pesertanya ada di 50.000. Kemudian SMA target pesertanya 30.000, target sekolahnya 1.388, dan SMK target sekolahnya 711, target untuk pesertanya ada di 20.000. Jadi untuk target tahun ini seperti tadi disampaikan oleh Pak Kapus, yaitu dengan jumlah peserta 125.000 dan jumlah sekolahnya 17.657. Nah, ini kami mohon bantuan Bapak Ibu di Dinas Provinsi dan Balai Tekom untuk membantu sosialisasi ke semua peserta didik, ke semua sekolah, ke semua kepala sekolah yang ada di tempat Bapak Ibu, sehingga kami dapat mencapai target ini. Ini tidak mungkin kami lakukan sendiri, sehingga kita harus kolaborasi teman-teman Balai Tekom, Bapak Ibu Balai Tekom, dan di Dinas Provinsi untuk membantu pelaksanaan Ki Hajar STEM ini. Kemudian, waktu pelaksanaan. Nah, tadi Pak Kapus menyampaikan kita akan ada
Kalau ini kita soft launching gitu kan, tentunya nanti ada hard launching yang kami akan selenggarakan di tanggal 23 Juli. Sehingga nanti dari setelah di launching 23 Juli sampai dengan 6 Agustus kita akan ada proses registrasi. Nah, kemudian untuk di tanggal 9 kita akan mulai pertama Ki Hajar Basic. Nah, perbedaannya begini Bapak Ibu dengan tahun lalu. Untuk yang Ki Hajar STEM ini, peserta harus mendaftar terlebih dahulu sebelum dia mengikuti Ki Hajar Basic. Ya. Untuk level selanjutnya, ya, dia harus lolos di Ki Hajar Basic. Jadi peserta tidak bisa mengikuti Ki Hajar Intermediate kalau dia belum mendaftar dan mengikuti Ki Hajar Basic. Ya, jadi pendaftaran ini kami full, ini kalau nggak salah kurang lebih sekitar 14 hari Bapak Ibu pendaftarannya. Ya, cuma 2 minggu, sehingga betul-betul kami harus kerja cerdas ini untuk mencapai target tadi ya. Jadi pendaftarannya cuma 2 minggu, setelah itu close, baru kita akan mulai level pertama yaitu Ki Hajar Basic. Tidak bisa peserta itu nanti tidak mendaftar kemudian setelah Agustus misalnya baru mau mengikuti Ki Hajar Intermediate, tidak bisa, sehingga peserta itu harus mengikuti dari awal pendaftaran kemudian basic. Basic ketika sudah lolos maka dia berhak mengikuti Ki Hajar Intermediate. Ya, Ki Hajar Intermediate kami jadwalkan di tanggal 23 Agustus. Berikutnya setelah lolos di Ki Hajar Intermediate, peserta akan mengikuti Ki Hajar Advance yang akan kami jadwalkan tanggal 6 September. Nah, setelah lolos dari Ki Hajar Advance, nah penugasannya sama seperti tahun lalu Bapak Ibu. Peserta itu nanti kami minta untuk membuat video slam, ya, untuk September, kurang lebih waktunya adalah 2 minggu. Nah, dengan tetap menerapkan protokol COVID-19, diperbolehkan untuk peserta yang lolos Ki Hajar Advance nanti kolaborasi dengan rekannya, dengan gurunya, atau mungkin lebih dengan Bapak Ibu yang ada di dinas dan Balai Tekong untuk membantu konsep dan pembuatan video STEM seperti tahun kemarin. Nah, setelah tugas nanti dikumpulkan, maka untuk tanggal 2 Oktober kami akan menjadwalkan Ki Hajar Final. Nah, dari situ baru kita akan peroleh nanti peserta-peserta didik terbaik untuk Ki Hajar STEM. Ini penjadwalannya Bapak Ibu. Nanti presentasi kita akan. Nah, mekanismenya setelah registrasi nanti kami akan kelompokkan peserta. Nah, perlu kami informasikan ke Bapak Ibu, untuk tahun ini kami akan menggunakan kuisis di dalam pengerjaan soalnya. Nah, kenapa dikelompokkan? Karena kuisis itu hanya mampu nanti di 5.000 peserta, sehingga kami akan kelompokkan sesuai dengan jumlah peserta yang registrasi. Jadi nanti kalau Bapak Ibu ada ditanya oleh peserta, ini pengelompoknya apa? Jadi misalnya SD, ada jumlah peserta 20.000. Setiap peserta yang mendaftar nomor 1, maka sistem nanti sudah akan mengelompokkan kelompok 1. Untuk peserta yang urutan ke 5.001, maka akan ada di kelompok 2. Ini untuk tiap jenjangnya. Peserta yang mendaftar di urutan ke 10.001, maka dia akan di kelompok 3. Begitu dan seterusnya Bapak Ibu. Nah, kemudian baru mengerjakan soal. Ini mekanismenya. Kemudian pendaftarannya bagaimana? Pendaftarannya nanti akses ke tve.kemdikbud.go.id, kemudian nanti klik di menu Ki Hajar. Nanti akan diarahkan ke halaman untuk registrasi. Nah, nanti registrasinya seperti ini Bapak Ibu. Dan nama, kemudian ada pilihan sekolah, lokasi. Ini kami membedakan antara dalam dan luar negeri gitu ya. Kalau yang luar negeri itu kan yang teman-teman atau peserta didik yang ada di SILN. Kemudian mengisikan nama sekolah, ini kami sudah berikan contoh pengisiannya, kemudian jenjang, kelas, kemudian provinsinya, kabupaten kota, nomor handphone. Nah, ini kami juga
meminta untuk peserta itu mengisikan nomor handphone guru atau orang tuanya. Kenapa? Karena ini pengalaman tahun kemarin, beberapa ketika mendapatkan hadiah tidak bisa dikonfirmasi. Ini yang kami kesulitan, sehingga sesuai dengan ketentuan yang kemarin, kami turunkan untuk yang nomor berikutnya. Nah, semoga tidak terjadi di tahun ini, artinya nomor handphone semuanya aktif. Untuk antisipasi hal tersebut, kami meminta nanti peserta itu mencantumkan nomor handphone guru atau orang tuanya. Kemudian mengisi email dan password. Nah, kemudian yang sebelah kanan ini form untuk peserta didik luar negeri. Oke, saya lanjut. Apresiasi. Nah, yang pertama adalah nanti kami akan memberikan apresiasi hadiah hiburan itu tiap level. Itu ada 10 peserta tiap jenjang. Ya, tiap levelnya Bapak Ibu kami berikan. Nah, kalau yang ini apresiasi ini adalah 10 siswa terbaik. Ya, jadi kalau kemarin cuma 3, tapi sekarang 10 siswa terbaik tiap jenjang dengan total hadiah 50 juta per jenjang. Selain itu, tahun ini kami juga memberikan apresiasi untuk Dinas Pendidikan atau Balai Tekom dengan peserta Ki Hajar STEM terbanyak. Nah, jadi nanti kami akan monitor tiap hari, gitu ya, monitor tiap hari dari provinsi mana pesertanya yang terbanyak. Nanti kami akan infokan juga di grup WA grup koordinasi. Selain itu, kami juga akan memberikan apresiasi untuk sekolah atau satuan pendidikan dengan peserta Ki Hajar STEM terbanyak, Bapak Ibu, ya. Jadi kami akan memberikan apresiasi untuk Dinas Pendidikan Provinsi atau Balai Tekom dan apresiasi untuk satuan pendidikan atau sekolah dengan peserta Ki Hajar STEM terbanyak. Gitu. Jadi selain tadi siswanya, kami akan berikan apresiasi untuk Dinas Provinsi, Balai Tekom dan satuan pendidikan. Nah, gitu. Kemudian, ternyata selesai. Oke, itu paparan kami terkait dengan pelaksanaan Ki Hajar STEM. Untuk pertanyaannya silakan ditulis dulu, nanti kita akan ada sesi tanya jawab setelah pemaparan Ki Hajar Explorer. Itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan pelaksanaan Ki Hajar STEM. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Andi atas paparannya. Untuk rekan-rekan Balai, mohon ditahan dulu kalau ada pertanyaan. Jadi kita ikuti dulu penjelasan terkait Ki Hajar selanjutnya, yaitu Ki Hajar TIK Talks dan Ki Hajar Explore. Namun sebelum itu, ada sedikit yang akan saya sampaikan. Terkait logo Ki Hajar, itu kita ada perubahan tahun 2020. Logonya seperti ini, kurang lebih, di profil picture saya. Nah, ini logo baru kita. Mungkin Pak Hasrudin dari Sultra sudah bisa mengganti background-nya dengan logo baru kita. Kita lihat kalau sekarang ini masih logo lama ya. Gitu. Kita transformasi dengan logo baru Ki Hajar 2020. Jadi logo Ki Hajar 2020 ini mempresentasikan sebuah visual sederhana yang lugas serta dinamis. Bentuk logo ini mewakili 2 siswa dan siswi yang sedang tos gitu ya, kurang lebih. Itu merupakan simbol keceriaan dan aktivitas serta semangat belajar. Nah, kurang lebih itu terkait dengan logo, mudah-mudahan berkenan. Dan selanjutnya kita akan ikuti penjelasan Ki Hajar TIK Talks oleh Mas Ali. Untuk Mas Ali dipersilakan. Terima kasih Pak Bawa. Monitor suara saya terdengar? Terdengar Mas Ali. Dengar jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Yang kami hormati Pak Kapus, Pak Bowo, teman-teman Pusdatin, dan ini ada feedback, mohon maaf. Bapak Ibu sekalian dari Dinas Pendidikan Provinsi dan Balai Tekom di seluruh Indonesia. Beberapa mungkin kita sudah sering ketemu, Pak Harun, Pak Stanley, Pak Doni, Pak Charles, Pak Mulyadi baru ketemu kemarin di Sidoarjo. Yang kami hormati juga Bu Erma, Pak Bi, Mas Tony, Pak Bintoro, Mbak Susan dari Balai UPT-nya Pustekom. Mohon izin yang saya diberikan amanat untuk menyampaikan
terkait gelaran Ki Hajar TIK Talks gitu. Kalau tadi Bapak Ibu sekilas mungkin mendengar Ki Hajar TikTok mungkin ya. Apakah paparan saya sudah muncul? Oke. Udah Mas Ali. Ya, baik. Jadi seperti yang Mas Andi sampaikan sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya ketika zaman masih belum diserang negara api gitu ya, kita menyelenggarakan gelaran Ki Hajar ini di setiap provinsi, siswanya nanti mengerjakan kuis, orang tua atau gurunya nanti akan diarahkan mengikuti seminar di ruang sebelahnya, mungkin seperti itu. Nah ini konsepnya sebenarnya juga sama, tapi karena memang musimnya lagi seperti ini, kita berusaha untuk tetap ada semacam seminarnya, jadi dalam bentuk webinar online atau seminar online. Nah ini sebagai satu rangkaian dari gelaran besar Ki Hajar 2020. Jadi sejarahnya TIK Talks ini sebelumnya memang ada di awal itu sebenarnya webinar series namanya. Kalau Bapak Ibu kemarin mungkin di rakor sebelumnya sudah sempat terinfokan. Jadi nama awalnya webinar series karena pertimbangan beberapa hal terkait hak cipta, hak paten, kita di internal berupaya untuk menghindari hal seperti itu, maka terciptalah nama brand ini, TIK Talks. Tapi mohon nanti bacanya jangan TikToks gitu, jadi nanti kepleset gitu. Baik, sebenarnya sama dengan tahun-tahun sebelumnya, tapi karena ini online, ini nanti kami karena terbatas juga tidak semua provinsi akan kami selenggarakan webinarnya. Nanti kami ini akan ambil 8 terbesar provinsi yang berkontribusi paling banyak di Ki Hajar STEM-nya, gitu, yang Pak Andi sampaikan tadi. Jadi karena kita hanya rencana tahun ini hanya 8 kali seminar, selama masa pendaftaran Ki Hajar STEM nanti kita akan ranking gitu kan. Seperti biasa dulu pas tahun-tahun sebelumnya di web Ki Hajar itu ada ranking partisipasi peserta, misal Sulut sudah berapa, Sumut sudah berapa, dan seterusnya seperti itu. Jadi nanti rencana kami untuk yang webinar ini kami akan ambil 8 besar kontributor terbanyak di Ki Hajar STEM-nya, seperti itu. Nah, tujuan dari webinar ini sendiri adalah pastinya untuk meningkatkan literasi dan kemampuan dalam pemanfaatan TIK. TIK dalam artian lebih luas untuk sumbernya berbagai macam, baik dari Pusdatin sendiri, dari Bapak Ibu sendiri, dari guru sendiri, maupun dari sumber-sumber lain yang berada di internet. Pastinya untuk proses pembelajaran. Kemudian ini juga dalam rangka meningkatkan kemandirian dalam mengembangkan sendiri dan memanfaatkan, misal nanti ada diseminasi untuk lebih ke produktivitas menghasilkan konten-konten atau media-media pembelajaran, diproduksi sendiri, dikonsumsi sendiri, maupun di-share ke internet untuk keperluan orang banyak. Itu juga arahnya nanti ke sana. Kemudian yang ketiga pasti karena Pusdatin sendiri punya beberapa produk yang sampai saat ini masih eksis. Berupa ada 3 besar di Pusdatin, ada rumah belajar, ada TVE dan suara edukasi. Nah, webinar ini juga bertujuan untuk lebih mengenalkan lagi brand-brand produk yang ada di rumah belajar. Jadi mungkin memang ada yang belum sama sekali tahu gitu, atau yang ada yang tahu tapi hanya sekedar tahu. Nah, arahnya kami adalah ini lebih kenal, lebih dekat, lebih mempunyai pengalaman dalam memanfaatkan produk-produk Pusdatin seperti itu. Untuk target peserta kami ada
3 besaran, guru dan komunitas pendidikan, kemudian siswa, kemudian masyarakat. Untuk yang siswa nanti arahnya adalah hal-hal yang lagi tren di siswa gitu terkait pembelajaran, dan kami usahakan nanti adalah menghadirkan speaker-speaker yang siswa atau generasi muda yang umurnya tidak terpaut jauh, yang beliau-beliau ini bisa menjadi influencer selama ini untuk adik-adik kita di SMA atau SMK. Seperti itu. Jadi selama ini kita memberikan pendekatan ke siswa, kadang kan dengan pendekatan kita sebagai orang yang dulu gitu. Jadi secara daya tangkap ke siswa juga masih kurang menarik bagi mereka. Nah, jadi untuk materinya ada 2 besaran ketika kita bedah dari tiga tujuan tadi. Yang materi pokok yang pasti ada itu adalah pengenalan dan pemanfaatan produk kami, rumah belajar, TVE, dan suara edukasi. Selanjutnya untuk materi yang kedua, nah ini nanti kami akan sangat menunggu. Jadi ketika 8 ranking besar kontributor tadi sudah kelihatan, kami koordinasi dengan Bapak Ibu sekalian. Kami sangat menunggu masukan topik-topik atau tema yang mungkin menjadi isu lokal di sana. Karena memang setiap daerah pasti beda kebutuhannya, trennya. Misal di Jakarta ini udah full online, di Papua belum tentu sekolah 100% punya listrik gitu. Jadi maksud kami untuk materi kedua nanti kita akan membutuhkan banyak masukan dari Bapak Ibu sekalian, menyesuaikan dengan kondisi apa sih ya kira-kira yang bisa kita diseminasikan atau kita seminarkan terkait isu-isu atau masalah-masalah yang Bapak Ibu temukan di area Bapak Ibu sekalian. Ini topik sementara, saya maksud sementara karena memang nanti akan dinamis sesuai dengan proses koordinasi kita nantinya. Jadi ini kami siapkan 12 topik. Sekali lagi ini sementara, ini dalam kacamata kami di sini. Nanti bisa di-mixing, di-koordinasi, direvisi sesuai dengan pasti kebutuhan Bapak Ibu tadi, sesuai dengan isu-isu lokal yang ada di daerah masing-masing seperti itu. Ini mekanisme yang saya sampaikan di depan tadi, ketika kami sudah punya 8 besar kontributor, kami akan berkoordinasi dengan Bapak Ibu di 8 lokasi tersebut. Item-item yang perlu didiskusikan adalah materi pasti, kemudian peserta, apakah materinya cocok dengan segmen peserta apa, itu juga kita bahas di sini. Kemudian persiapan aplikasi seminar ada di kami, promo juga dari kami, nanti kita mungkin bentuk grup kecil lagi terkait persiapan seminar ini. Registrasi peserta ada di kami, sertifikat juga ada di kami. Jadi sebagian besar ada di kami. Yang poin 1 dan 2 ini yang melibatkan Bapak Ibu 8 besar kontributor Ki Hajar STEM. Untuk pelaksanaannya, karena kami ini menunggu registrasi Ki Hajar STEM tadi yang dalam rentang waktu 14 hari, jadi nanti setelah hari ke-10 kami sudah mulai akan melakukan mapping atau melihat rankingnya gitu. Jadi harapan kami ketika pendaftaran Ki Hajar STEM ini berakhir, kami sudah punya 8 daerah yang akan kami tetapkan sebagai host seminar atau host TIK Talks ini, seperti itu. Jadi ini timeline-nya. Rencana kami mulai Agustus di minggu ketiga untuk TIK Talks pertama dan minggu keempat untuk TIK Talks kedua.
Kemudian yang ketiga di September minggu pertama, yang keempat di September juga minggu kedua, yang kelima masih di September minggu ketiga, jadi seminggu sekali. Kemudian 6 dan 7 di September minggu keempat dan irisan minggu terakhir, minggu kelima. Oh, yang belum kami sampaikan juga, ini rencananya adalah full day meeting, jadi nggak full day 1 hari penuh aja, nggak 2 hari atau 3 hari. Dan yang terakhir kemungkinan kami rencanakan di 8 Oktober. Ini pastinya juga nanti mudah-mudahan karena ini memang mendukung Ki Hajar STEM, jadi pelaksanaannya juga tergantung dengan pelaksanaannya Ki Hajar STEM seperti itu. Ini ke teknis mungkin saya lewatin saja. Itu mungkin kira-kira yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Besar harapan kami nanti Bapak Ibu menjadi bagian dari acara TIK Talks sebagai bagian dari gelaran Ki Hajar 2020. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ali. Memang betul kalau tidak berkolaborasi dengan rekan-rekan balai sekalian, maka acara ini mungkin akan menjadi kurang meriah. Nah, oleh karena itu besar harapan kami juga keterlibatan yang totalitas dari rekan-rekan balai untuk mensukseskan acara ini. Oke, berlanjut ke penjelasan selanjutnya, yaitu Ki Hajar Explore. Mungkin Mas Amar sudah siap. Silakan Mas Amar, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, makasih banyak Mas Bowo, Bapak Ibu semua yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amar dari Pusdatin. Sedikit akan sharing tentang menjelaskan apa itu Explorer. Perbedaan yang cukup berbeda dibandingkan STEM dengan TIK Talks adalah Explorer ini adalah yang sesuai dengan namanya. Explorer akan berpetualang. Pesertanya ini berpetualang dan langsung mendapatkan hadiah. Nah, bagaimana petualangannya? Izinkan saya berbagi sejenak kepada Bapak Ibu. Baik, Ki Hajar Explorer ini adalah wadah eksplorasi siswa dari berbagai jenjang untuk memanfaatkan konten dari rumah belajar, TV edukasi, dan suara edukasi. Bagaimana di saat pandemik saat ini, belajar dari rumah menjadi suatu keharusan. Tapi pilihan konten tentu akan jadi batasan. Nah, rumah belajar memiliki banyak konten, baik untuk siswa dan guru, begitu juga TV edukasi dan suara edukasi. Nah, kami ingin mempenetrasikan, memanfaatkan konten-konten yang dimiliki untuk sampai ke deliver ke masyarakat, ke siswa, ke guru secara langsung. Nah, untuk itu kita membuat Ki Hajar Explorer. Pertama ya, pastinya kita sosialisasi. Tapi dalam hal sosialisasi, bagaimana deliver konten kita ini bisa sampai ke sasaran, langsung digunakan. Nah, yang kedua, memanfaatkan. Jadi kalau udah konten yang dimiliki yang udah banyak ini harus dimanfaatkan gitu. Seringkali kita hanya tahu rumah belajar, kita hanya kenal TV edukasi, kita pernah mendengar suara edukasi, tapi isinya mereka punya apa, kami punya apa. Nah, ini kadang kita tidak tahu secara jauh ya, konten yang dimilikinya seperti apa. Nah, inilah tujuan dari Explorer, bagaimana memanfaatkan konten-konten ini, tapi melalui permainan. Nah, melalui permainan dengan game. Nah, tujuan ketiga adalah mendukung Ki Hajar 2020. Nah, karena Ki Hajar 2020, tadi sudah disebutkan Mas Bowo, ada STEM, ada TIK Talks, dan yang terakhir Explorer. Tujuan yang berikutnya adalah kita mempromosikan. Kenapa mempromosikan? Karena Ki Hajar Explorer ini yang akan mulai duluan. Kita yang akan memulai duluan,
sebelum STEM diselenggarakan dan sebelum TIK Talks diselenggarakan. Jadi usai nanti launching, yang insya Allah saya mungkin Mas Bo akan menyampaikan kapan gitu ya, tapi kalau rencana kami itu mulai minggu depan, nah insya Allah setelah launching Ki Hajar, maka Ki Hajar Explorer akan langsung hadir dan bisa diikuti oleh seluruh peserta didik. Peserta Ki Hajar juga boleh, baik yang di dalam maupun di luar negeri. Dan yang terakhir, pengguna produk. Nah, jadi tidak hanya kalau Ki Hajar STEM harus mendaftar, TIK Talks harus mendaftar. Nah, kalau Ki Hajar Explorer tidak harus mendaftar. Jadi ini terbuka untuk semuanya, untuk peserta didik, untuk peserta Ki Hajar itu sendiri, dan pengguna produk. Dari Rumah Belajar, TV Edukasi, dan Suara Edukasi. Nah, pelaksanaannya, ini kami sebenarnya ini mengkategorikan beberapa event. Ada basic, intermediate, advanced, dan post-event, hingga awarding. Tapi ini istilah di internal kami yang tidak kami akan tidak ada seperti STEM yang akan ada leveling, tapi ini hanya kita mengenalkan bahwa yang pertama, Ki Hajar Basic ini periode di mana sebelum Ki Hajar STEM Basic diselenggarakan. Maka Ki Hajar Explorer ini yang akan hadir setiap hari. Intermediate sesudah Ki Hajar Basic menuju Ki Hajar STEM Basic, sampai Ki Hajar STEM Intermediate, di antaranya Ki Hajar Explorer akan hadir setiap hari, dan seterusnya. Bagaimana caranya? Sumber informasi kita akan satu pintu di dalam Instagramnya TV Edukasi, yaitu tvedukasi_Kemdikbud. Jadi peserta seluruhnya harus sudah melihat TV Edukasi_Kemdikbud melalui Instagram, alamat yang tadi. Di sanalah kami akan mempublikasikan setiap harinya soal yang akan muncul pada hari itu. Jadi skemanya, soal akan muncul setiap harinya pada pukul 10, 10 ya, rencana kami adalah 10 setiap paginya, maka di kolom komen akan disertai tautan atau link, sehingga peserta bisa mengunjungi. Klik link itu, maka dia akan langsung masuk ke akses, apakah itu kontennya di Rumah Belajar, ataukah di TV Edukasi, ataukah di Suara Edukasi. Jadi nanti akan langsung dari tautan itu. Setelah berkunjung di salah satu soal, baik di Rumah Belajar, TV Edukasi, Suara Edukasi, mereka menyaksikan dulu dari awal sampai akhir. Karena soal nanti akan relate, akan terhubung di dalam konten itu. Setelah itu, mereka boleh memberikan komen di kolom komentar. Setelah mereka nonton itu, apa sih komentar mereka? Boleh bebas, tidak ada batasan komentarnya. Mau mungkin, oh saya kurang paham, oh saya paham, tidak harus dalam positif, tapi kalau kritis untuk membangun pun boleh. Di dalam komen, di tautan yang sudah diberikan. Lah, setelah nonton, berarti di mana soalnya? Soalnya kan akan muncul. Iya, soalnya akan muncul di dalam komen itu. Di dalam komennya di Rumah Belajar, TV Edukasi, dan Suara Edukasi. Dia akan mendapatkan pertanyaan di sana. Tapi jawabnya di mana? Bukan di sana jawabnya. Jawabnya, dia kembali lagi ke dalam Instagram TV Edukasi Kemdikbud di harian itu, maka dia menjawab di kolom komentarnya. Jadi setiap feed itu kan ada kolom komentar. Nah, nanti dia akan menjawab di situ. Setelah dia menjawab jawabannya, maka dia harus mengunggah ulang atau retweet atau repost. Unggah ulang di feed Instagramnya mereka. Setelah dia mengunggah ulang, dia sambil menandai 3 temannya. Jadi dia mengajak temannya lagi, followernya dia, yuk ikut ini. Jadi dia akan mengajak temannya untuk mengunjungi tautan yang ada di soal ini, akan melakukan seperti ini. Jadi berharapnya semakin banyak siswa
yang dapat berpartisipasi melihat konten-konten yang dimiliki, baik itu di rumah belajar, TV edukasi, dan suara edukasi. Setelah dijawab, maka jawaban terakhir kami akan tutup setiap harinya jam pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pukul 20 waktu Indonesia Barat kami akan tutup, maka pemenangnya akan kami umumkan besok pagi hari pada pukul 8. 8 pagi waktu Indonesia Barat, pemenang untuk lomba hari itu. Hadiah akan langsung dikirim setiap akhir pekannya. Jadi setiap akhir pekan kami akan mengirimkan hadiah kepada 5-6 pemenang, kami langsung kirim ke alamatnya. Nah, bagaimana mengirim alamatnya? Setelah dia menang, kami akan memverifikasi, akan mengunjungi akun Instagramnya untuk menanyakan biodatanya secara DM atau direct message atau japri. Nah, untuk itu kami berharap para peserta ini membuka, jadi tidak memprivate akunnya, agar memudahkan kami berkomunikasi. Jadi, setelah dia melihat, maka yang dia lakukan adalah menjawab pertanyaan, mengunggah ulang sambil menandai 3 temannya. Nah, ini slide ini secara tertulisnya. Ini bisa nanti dilihat Bapak Ibu, mungkin sesudah acara ini kami akan memberikan bahan materi presentasi untuk kepada Bapak Ibu sehingga untuk memudahkan bagi mensosialisasikan program Ki Hajar ini di tempat Bapak Ibu. Loh, hadiahnya apa? Ini bentuk saja Bapak Ibu, hadiahnya adalah bentuk merchandise. Merchandise yang tentu eksklusif. Baik itu TV edukasi, rumah belajar, dan suara edukasi. Apakah hanya pulpen? Tidak, tentu tidak pulpen. Makanya karena merchandise-nya kami masih merahasiakannya, kami masih memberikan gambarnya seperti ini. Tapi tentunya hadiah yang kami siapkan adalah spesial dan tentu sangat bermanfaat buat siswa dan guru ya. Nah, itulah gambaran tentang Ki Hajar Explorer. Untuk info lebih lanjut, memang kami akan di satu pintu dapat diakses melalui tva.kemdikbud.go.id atau bisa menghubungi di call center kami di 1500 005 maupun via WhatsApp 0813 1569 8315 atau via email boleh kirim ke kihajar@kemdikbud.go.id. Dan jangan lupa Bapak Ibu yang punya Instagram segera follow terlebih dahulu akun Instagram TV Edukasi _Kemdikbud, karena mulai hari esok kita akan mempromosikan, menginformasikan segala informasi terbaru dari Ki Hajar 2020. Mungkin itu Mas Bowo yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Mas Amar atas penjelasannya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian sudah mendapatkan gambarannya apa itu Ki Hajar 2020. Oleh karena itu, agar lebih mengenal, mungkin ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu sekalian. Silakan saya coba memberikan 3 kesempatan dulu. Pak Doni ya, Pak Doni dari Bubble. Silakan Pak Doni dulu. Suaranya, oke. Pak Doni, silakan Pak Doni. Terima kasih atas kesempatannya. Dari beberapa materi tadi, ada beberapa pertanyaan yang akan kami ajukan. Yang pertama, untuk sosialisasi langsung ke siswa, kami mohon agar ada media promosi berupa flyer atau poster yang berbentuk PDF yang bisa kami share ke medsos-medsos. Jadi dari dinas bisa ke sekolah, sekolah bisa nge-share lagi ke guru atau ke siswa-siswanya langsung. Jadi penyebaran media promosi ini lebih efektif dan efisien. Nah, yang kedua, untuk form registrasi tadi, mohon jangan atau nomor HP guru atau nomor HP orang tua. Kalau bisa dua-duanya. Jadi ada nomor HP guru, ada nomor HP orang tuanya. Jadi tidak hanya guru yang tahu, tapi orang tuanya juga tahu tentang informasi terkait Ki Hajar ini. Terima kasih. Itu aja. Oke, baik. Terima kasih Pak Doni atas pertanyaannya. Satu lagi.
Bu Ujianti ya, dari Jatim, silakan. Terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kelanjutan ini Bapak, apakah ada juknisnya nanti yang bisa disampaikan kepada peserta, mungkin nanti melalui online juga. Kemudian yang kedua, ada pertanyaan kepada Pak Ali. Mohon dijelaskan ulang tentang pemilihan itu Pak, yang untuk 8 peserta, 8 daerah yang akan ditunjuk itu. Baik, terima kasih. Ya, makasih Ibu. Satu lagi, ini mohon bersuara aja karena ada 5 halaman ini, mungkin saya tidak terlihat semuanya. Letra Mas, Kendari. Kendari, silakan Pak. Iya. Pak. Pak Serudin Mas. Oh iya, silakan Pak. Mas Jero. Ya. Halo Pak Ali. Terima kasih kesempatannya. Saya hanya ingin di bagian apa tadi, Ki Hajar tadi yang disampaikan Pak Andi terkait apresiasi untuk dinas pendidikan provinsi masing-masing. Mungkin ini patokannya, kalau saran saya sih, masukan saya, jangan patokan kepada jumlah siswa yang banyak di tiap provinsi yang ikut. Tapi bagusnya persentase jumlah siswa di setiap provinsi itu sendiri. Karena begini, setiap provinsi itu beda-beda jumlah siswanya. Tidak adil dong kalau siswa yang sedikit di provinsinya terus dibandingkan atau disaingi, diuji sama dengan siswa di provinsi yang banyak. Mending saran saya, masukan saya, kita patokan persentase. Misalnya di siswa provinsi A itu 100.000 siswa. Persentasenya berapa? Jadi bisa dilihat ke provinsi lain. Jadi kita patokan persentase, bukan kepada jumlah siswa terbanyak. Mungkin itu saja. Terima kasih. Oke. Ya, baik. Terima kasih. Mungkin kita cukup untuk 3 dulu ya. Saya akan coba tanggapi mulai dari Pak Doni. Tadi yang terkait dengan media promo. Nanti kita akan siapkan, betul Pak Doni, secara khusus kita akan berikan, baik itu poster yang digital maupun untuk yang e-flyer, untuk kebutuhan promo, semuanya nanti kita akan siapkan, kita akan taruh dalam drive, nanti drive itu kita akan bagikan. Nah, kalau Bapak sudah tergabung di grup WA gitu ya, di grup WA Ki Hajar, nah nanti kita akan share di sana linknya gitu. Nah, Bapak bisa mengambil berbagai media promo di drive yang sudah kita berikan. Nah, terkait dengan form registrasi, ini menjadi catatan buat kita. Kita note dulu ya Pak, nanti kita diskusikan dengan tim, yaitu terkait dengan nomor telepon orang tua dan guru. Bu Wujianti tadi terkait dengan juknis, nanti ada Bu yang akan kita share, tapi bukan juknis yang seperti tahun lalu. Mungkin ini terkait dengan tata cara pelaksanaan saja, namun tidak secara detail. Nanti juknisnya kita berikan ke daerah, tapi nanti tetap kita akan berikan tata cara Ki Hajar 2020 gitu. Nah, tadi Mas Ali silakan menjawab pertanyaan Bu Uji, tapi sebelum masuk ke Mas Ali terkait dengan Pak Asrudin persentase tadi, ini saya jawab saja Pak sekalian. Jadi persentase ini betul juga, nanti memang akan ada pertanyaan atau ketimpangan yang daerahnya memang banyak ya gitu ya, jumlah siswanya ini kalau memang aktif semua, nah ini memang otomatis bisa jadi yang terpilih gitu ya Pak ya. Oke, baik sekali. Nanti untuk persentase kita akan diskusikan dengan tim berapa besar persentase dari setiap daerah untuk bisa mendapatkan apresiasi tadi gitu ya. Oke, itu aja. Mas Ali silahkan menjawab pertanyaan Bu. Itu nyambung banget Pak Bowo, nggak sekalian aja. Ya. Yang ditanyakan Bu Uji tadi kan. Oh iya. Oke, baik. Jadi Bu Uji memang nyambung tadi. Jadi persentase tadi kalau memang sudah terlihat persentasenya siapa yang terbanyak, itulah yang akan mendapatkan atau berkesempatan diberikan untuk Ki Hajar TIK Talk. Kita sebutnya TIK Talk, Bu. Gitu. Jadi kira-kira seperti itu, Bu. Cukup jelas ya, Ibu Uji, Pak Doni, Pak Asrudin? Ya, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama, Ibu.
Nah, untuk selanjutnya, mungkin ada pertanyaan lain, Bapak Ibu sekalian, silakan. Terkait dengan Ki Hajar STEM, Oh iya, atau Pak. sudah Nambah jelas? satu lagi Gimana? pertanyaan, Pak. Silakan, Bu, silakan. Terkait dengan launching yang tanggal 23 sampai 23 Juli nanti, apakah ada pelaksanaannya seperti hari ini, Pak, kita diundang untuk kegiatan Zoom seperti ini? Terima kasih. Ya, nanti pelaksanaannya kurang lebih seperti ini, secara online akan kita laksanakan, tapi kita akan mengundang lebih banyak lagi yang akan terlibat. Kalau dari daerah memungkinkan juga, Bapak Ibu juga bisa mengundang komunitas-komunitas pendidikan yang ada di daerah Bapak Ibu, tapi kalau di kita juga akan terlibat lagi nanti komunitas yang ada di Indonesia yang sudah mungkin berkolaborasi dengan kita, dengan para komunitas Duta Rumah Belajar juga sama kita akan libatkan, dan LPMP, serta ada beberapa komunitas lain yang juga kita libatkan. Jadi mungkin kurang lebih bentuknya seperti ini, Bu, secara online, bertepatan dengan Hari Anak tanggal 23 Juli nanti. Begitu, Ibu. Terima kasih, Pak. Iya. Silakan Pak Aris Jambi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin untuk di daerah lain juga terkait daerah yang sudah tahun ini menganggarkan adanya kuis belajar tingkat nasional. Nah, jadi ini skema saja kira-kira dapat apakah nanti jika kita akan juga istilahnya Pak Aris, mohon maaf suaranya terputus, Pak Aris. Tes satu. Iya, oke. Oke, jadi terkait Ki Hajar tingkat provinsi yang misalnya daerah sudah menganggarkan, kemudian kami ingin membuat Ki Hajar tingkat provinsi dengan skema yang tentunya disesuaikan dengan Ki Hajar nasional tahun ini. Pertanyaan pertama adalah, dapatkah kami mendapat dukungan, taruhlah soal yang di luar yang digunakan untuk nasional, yang kami gunakan untuk tingkat provinsi. Nah, kami sadari bahwa pemenang nanti tingkat provinsi tidak otomatis ke nasional, itu kan kami jelaskan. Tapi yang pertama, dapatkah kami dukungan, taruhlah soal minimal untuk kami pergunakan di level provinsi. Oke, itu saja. Terima kasih. Ya, gini. Baik, Pak Aris, terima kasih. Terkait penggunaan soal, sebenarnya untuk soal yang tahun ini itu soal baru yang kami buat juga, dan sebenarnya soal ini juga akan kami gunakan di acara lain. Jadi mungkin kalau menggunakan soal yang ini, yang sekarang kita gunakan di Ki Hajar, itu masih belum bisa. Cuma nanti ada alternatif lain gitu ya, bisa menggunakan soal yang ada di bank soal di rumah belajar. Itu bisa gitu. Tapi kalau untuk soal yang STEM ini, yang baru kita rancang ini sementara masih belum boleh, Pak. Jadi masih belum boleh digunakan. Tapi nanti ke depan, ketika kita sudah menggunakan di acara lain, baru mungkin bisa kita share dengan Bapak untuk dimanfaatkan. Gitu. Terima kasih, Pak Aris. Begitu ya, Pak Aris, kira-kira. Ya, silakan yang lain. Kalau ada pertanyaan, silakan nih ada apa namanya? Silakan bertanya. Oh, Pak Frans. Pak Frans, silakan. Kalau mau bertanya. Pak Frans, apa kabar nih? Tadi raise hand kelihatannya. Oke, yang lain? Izin Mas Bowo, Pak Wayan dari Bali. Pak Wayan dari Bali. Oke. Oh iya, boleh. Silakan Pak Wayan, mohon maaf. Tidak terlihat di page saya ini. Silakan Pak Wayan. Pak Wayan, mohon maaf, suaranya terputus-putus, Pak.
Kerasa. Selamat pagi. Oh, pagi. Nah, ini baru kedengar, Pak. Ini tadi tentang kihajar sistemnya, ada yang dari solusi yang tapi langsung nanya gini, apakah tidak akan nilai itu sistem bila saya Indonesia memakai anak untuk 20.000 satu menit, mohon agar sistemnya itu benar-benar disiapkan. Karena kan sebenarnya Indonesia Pak. Ya. Oke, Pak Wayan, ini mohon maaf suaranya agak terputus, tapi mungkin kalau boleh saya simpulkan ini terkait dengan sistem gitu ya Pak Wayan, kurang lebih gitu ya. Oke, mungkin saya bisa jelaskan sedikit, mengulang tadi yang mungkin sudah dijelaskan oleh Mas Andi. Jadi sistem yang akan kita gunakan adalah kita berkolaborasi juga dengan Quizizz. Quizizz mungkin Bapak Ibu juga sudah familiar gitu ya. Quizizz ini kita gunakan untuk Ki-Hajar STEM. Jadi nanti siswa cukup menginstal aplikasi Quizizz dan itu tidak harus berbayar gitu ya. Nanti jadi nanti siswa setelah registrasi di web Ki-Hajar akan mendapatkan akses atau akun yang bisa diinputkan ke dalam Quizizz gitu. Kalau dia tidak terregistrasi dalam website kita, maka dia tidak akan bisa bergabung ke dalam Quizizz. Gitu. Jadi tidak asal masuk gitu ya. Jadi kita perlu registrasi dulu di halamannya Ki-Hajar. Jadi gitu ya, Pak Wayan. Ya, yang kedua Pak. Oh iya, silakan Pak. Materinya mohon materi tentang materi ya. Mohon dikirim lewat WA Ki-Hajar selanjutnya boleh? Atau lewat Oh iya. Ya, materi yang ini Pak atau? Ya. Oke, baik Pak. Nanti akan kita kirimkan Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih. Ini suaranya jauh sekali nih Pak. Mohon maaf. Ya Pak Wayan, terima kasih sekali lagi. Oke, untuk yang lain, mungkin ada pertanyaan? Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, jadi mungkin agenda untuk... Oh, Pak Frans. Silakan Pak Frans. Baik. Ya. Terima kasih Mas Bowo. Ya. Selamat pagi. Pagi. Pak. Saya dari Balai Tekom NTT ingin bertanya sedikit, apakah nanti sebelum tanggal pelaksanaan itu, apakah ada surat pemberitahuan resmi dari Pusdatin untuk ke dinas sehingga dinas bisa ambil sikap juga. Kalau untuk hal-hal teknis yang berkaitan dengan pelaksanaannya nanti ya mungkin kami dari Balai Tekom bisa menjelaskan itu, tetapi menurut saya harus ada surat resmi yang ke dinas sehingga dinas bisa menginstruksikan hal-hal yang harus diambil oleh balai-balai yang ada di seluruh Indonesia. Mungkin seperti itu, Mas Bowo. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Frans. Tentunya terkait dengan surat menyurat pasti ada. Secara legalitas kami akan berikan. Nanti dalam waktu dekat kita akan sudah kirimkan surat terkait pelaksanaan Ki-Hajar 2020 ke setiap dinas dan balai gitu ya Pak Frans. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Frans, sama-sama. Silakan untuk Bapak Ibu yang lain. Ada pertanyaan? Dari Bengkulu tuh Mas Bowo, kayaknya Bengkulu. Bu Ana kayaknya lagi resen. Ada pertanyaan Bu? Silakan. Dari Bengkulu, silakan. Ibu. Oke. Baik, kalau memang sudah... Oh ya, silakan Ibu.
Udah nyambung, Mbak? Sudah Nyambung? bisa terdengar Bu suaranya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. ini dengan Bu Ana dari Provinsi Bengkulu. Jadi melihat dari acara kita Ki Hajar ini berbeda dengan tahun sebelumnya ya Pak. Nah, iya Ibu. Jadi betul. ada Ki Hajar STEM, ada Ki Hajar TikToks, dan ada Ki Hajar Explore. Nah, untuk supaya gaung dengan siswa, kami memberikan masukan supaya nanti bisa bekerja sama dengan Duta Rumah Belajar ya Pak. Tolong dikasih surat ini biar mereka mensosialisasikannya ke kabupaten. Karena kalau kita di provinsi mungkin bersifat terbatas. Kalau mereka duta, mereka kan berada di kabupaten. Jadi biar sekolah SD, SMP, dan SMA, SMK biar tahu itu. Yang kedua juga disosialisasikan juga ke media elektronik, Pak. Misalnya ke TPRI atau ke siaran TV. Contoh seperti kemarin kita bisa lewat media cetak gitu, Pak. Ya. Karena kita sendiri, apalagi sekarang ini kita semuanya online, bersifat online, baik itu menjawab soal, ada seminar, jadi agak terbatas kalau kita dari balai untuk mensosialisasinya ke kabupaten. Dan lagi Pak, ini ada 4 jenjang tahun ini ya Pak? SD, SMP, SMA atau SMK? SMK dan sederajat Bu. Dan sederajat ya, berarti ada 4 jenjang ya? Iya. Oke. Betul. Karena tahun 2018 kita ada 3 jenjang ya Pak, 2019 4. Ya itu saja yang saya tanyakan. Itu ya Pak. Ya terima kasih dari Bengkulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ana. Masukannya tadi betul, kita akan melibatkan para duta rumah belajar dan tidak hanya duta rumah belajar Bu. Mungkin nanti sahabat rumah belajar juga kita akan libatkan terkait dengan sosialisasi ya, dan untuk mengerahkan anak-anaknya untuk ikut Ki Hajar. Terkait dengan media promo di media elektronik gitu ya. Terima kasih juga. Ini menjadi catatan kita. Nanti mungkin kita akan coba placement promo kita di media-media elektronik. Tapi terutama Bu akan lebih mudah untuk sementara untuk mengarahkan anak-anak ke media sosial, ke Instagramnya TV Edukasi. Itu akan lebih. Ya Insya Allah ya Pak. Lebih mudah. Terima kasih Ibu Ana. Kira-kira itu. Iya, sama-sama. Silakan kalau ada yang lain. Sedikit menambahkan Mas Bowo, izin. Oke, silakan Mas Andi. Menyampaikan tahun ini ada 4 jenjang, betul Bu Ana. Jadi tahun 2018 evaluasi kita di Makassar kan disampaikan bahwa soal-soal SMK itu kok bobotnya hampir sama kayak SMA, sehingga anak-anak SMK kewalahan gitu kan. Ada dari di Makassar minta untuk ada 1 jenjang lagi untuk SMK, sehingga pelaksanaan di 2019 dan tahun ini kita 2020 jenjang untuk buka di jenjang SMK. Begitu Bu Ana. Iya, makasih ya. Ya, silakan. Ada yang bertanya? Pak Mawan, mungkin ada bertanya kan Pak? Sudah siap kalian? Silakan Pak. Di unmute Pak. Belum terdengar Pak Mawan. Mohon maaf, suaranya masih di mute. Host bisa bantu di unmute untuk Pak Mawan dari. Ya, silakan Pak Mawan. Sudah. Jadi kita sudah jelas dengar tadi Pak. Karena ini kita baru melaksanakan secara online ini. Biasanya kita berapa tahun yang lalu kan kita mulai seleksinya kabupaten, Mbak. Ya, lalu provinsi, provinsi baru ke nasional. Nah, sekarang tadi kita kan dana sudah ada, tapi
karena ada tadi pengurangan 50%, jadi kita dana tidak ada lagi di provinsi untuk melaksanakan ya berjenjang dari kabupaten sampai provinsi ke nasional. Itu dulu. Tapi saya sudah paham sudah yang tadi. Nah, yang kami tanyakan ini, Mak, kalau nanti informasinya ke kabupaten nanti per sekolah nanti bagaimana, Pak? Untuknya kabupaten kah atau langsung provinsi seleksinya nih, Pak? Langsung ke nasional dari ada Ki Hajar kita tadi, Pak. Iya. Ya. Baik, Pak Mawan. Gimana? Lanjut, Pak. Itu aja, Pak. Saya minta perjelas itu aja. Juknis tadi kan sudah mungkin dikirim, Pak. Iya. Biasanya kan kita kan mulai kita membentukkan kabupaten, seleksi kita kan. Iya. Nah, setelah itu kabupaten mewakili ke provinsi. Nah, ke provinsi langsung ke nasional kita. Biasanya sebelumnya kita ini. Nah, ini kan kita masuk baru lah gitu, Pak. Kita ikuti kan. Terakhir kita kan kemarin 19 kan Pak ya. Iya. 19 kemarin artinya itu masuk ke nasional gitu kan. Bisa ya jadi kami apakah itu nanti kita Pak dari Pusdaktim ini nanti langsung ke daerah itu Pak. Ya. Yang seleksinya kabupaten atau provinsi itu Pak. Itu aja Pak. Terima kasih Pak. Baik. Baik Pak. Terima kasih Pak Mawan, ini luar biasa pertanyaannya. Oh iya. Sebentar ya Pak, kita tahan sebentar, nanti ada Pak Charles sekalian ya dari NTT ya. Oke, terima kasih Pak. Ya. Nah, untuk tadi disampaikan bahwa ada untuk apresiasi untuk Dinas Pendidikan Provinsi ya. Usul saya kalau boleh, karena Dinas Pendidikan Provinsi kewenangannya hanya untuk pendidikan menengah dan SLB. Sementara pendidikan SMP dan SD itu ada di kabupaten. Sehingga bagaimana kalau bisa juga dinas kabupaten juga mendapat apresiasi, misalnya jumlah pesertanya terbanyak, katakan dari SD SMP terbanyak, itu bisa mendapat apresiasi dari Pusdaktim. Kira-kira itu. Jadi bukan dinas provinsi, tapi dinas kabupaten juga sehingga bisa. Apalagi di NTT ini daerah kepulauan, jadi sulit juga. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Charles. Iya betul Pak. Jadi apresiasi ini kemarin kita mengacunya masih provinsi gitu ya, belum ke kabupaten. Ini menjadi catatan kami. Nanti mungkin kita diskusikan lagi terkait dengan penghargaan tingkat kabupaten di tim internal kami. Secepatnya kami akan kabari hasilnya gitu ya Pak Charles. Izin Mas Bowo. Ya, silakan Mas Ali kalau mau menambahkan. Ya, kalau menurut saya sih memang kan parameter kita memang provinsi secara teritori ya. Nah, dan ini kan nanti full online. Nanti ketika sudah ketemu dan kita sudah koordinasi dengan daerah, mau dibelokkan ke kontributor kabupaten terbanyak pun ya menurut saya ya sah-sah aja gitu. Begini tuh. Ya, bisa juga seperti itu, Pak Ali. Ya, terima kasih Pak Ali atas tambahnya. Pak Mawan tadi terkait pertanyaan Pak Mawan. Menurut kami Pak, untuk sosialisasi ke tingkat sekolah-sekolah itu juga kami membutuhkan perpanjangan tangan kami. Jadi memang kalau kita semua yang melakukan, yang bersurat ke sekolah-sekolah itu sepertinya satu hal yang agak sulit gitu ya. Jadi nanti mungkin surat kami hanya sampai ke provinsi gitu ya. Nanti provinsi bisa diteruskan lagi ke tingkat kabupaten dan lalu dilanjut ke sekolah-sekolah. Sepertinya seperti itu Pak skenario-nya kira-kira. Tapi sekali lagi tadi kalau kami langsung ke sekolah kelihatannya tidak bisa. Jadi kalau promo mungkin kami dari media sosial secara nasional itu kami bisa gitu. Terima kasih Pak Mawan, kira-kira mudah-mudahan dapat menjawab Pak. Izin menambahkan Mas Bowo. Ya silakan Mas Andi. Ya, dengan pertanyaan Pak Mawan tadi kan memang benar kalau yang di tahun-tahun sebelumnya adalah Ki Hajar itu kita minta balai melakukan seleksi di tingkat kabupaten, kota. Setelah ada pemenang baru nanti kami yang akan menyelenggarakan di provinsi. Begitu Pak Mawan. Nah, untuk tahun ini karena kita melakukan secara daring ya dan semua terpusat di kami, maka
tidak ada seleksi lagi di kabupaten, kota, dan provinsi. Jadi semua mendaftar sampai di tanggal pendaftaran tadi, itulah yang akan menjadi peserta Ki Hajar di tahun ini. Begitu Pak. Jadi ya kasarannya sudah langsung menjadi peserta nasional. Gitu Pak. Seleksinya sudah langsung seleksi ke nasional. Jadi sudah tidak ada seleksi kabupaten, kota, dan provinsi, yang ada hanya seleksi nasional. Nah, untuk kemungkinan itu kan banyak terjadi, artinya semakin banyak provinsi siswa dari satu provinsi, maka kemungkinan menjadi juaranya akan semakin banyak. Misalnya kan begitu. Kalau Kalimantan Timur kemarin waktu seminar itu sangat luar biasa, 1.000 audien lebih, gitu Mas Bu, kalau nggak salah ya? Iya betul. Itu sangat luar biasa. Nah, sehingga untuk untuk peserta didiknya nanti untuk Ki Hajar, kami rasa akan semakin banyak. Nah, kalau nggak salah, Kaltim tahun ini kalau tidak ada pandemi itu sudah menjadwalkan seleksi di kabupaten kota, termasuk juga ada pelatihan TIK. Gitu Pak Mawan ya. Nah, kita sudah awal tahun sudah diberikan jadwalnya untuk dapat dibantu materi-materi dan narasumbernya seperti itu. Tapi ya karena ada pandemi, sehingga kita harus melaksanakan Ki Hajar secara daring. Begitu Pak Mawan. Oke, monggo Mas Bowo. Oke, terima kasih Mas Andi atas tambahannya. Pak Mawan mudah-mudahan dapat menjawab pertanyaan Bapak gitu ya Pak. Mungkin ada tambahan Pak, kelihatannya masih ada penasaran sedikit nih terkait dengan Ki Hajar. Belum terdengar, Pak Mawan masih di mute. Sudah cukup Pak, jelas Pak, sama cukup. Pak Andi tadi. Sudah Oke, Pak. Baik. Ya. Terima kasih Pak Mawan. Selanjutnya ada pertanyaan? Monggo Pak, silahkan bersuara saja karena ada 5 page ini saya harus buka satu-satu. Bersuaranya. Ya. Masih bersuara. Dari mana nih Pak? Bali. Bali kayak Mas Bu. Iya, tapi ini suaranya putus ya? Udah Pak. Iya. Terima kasih Pak. Kami kembali pada intinya semua dengan teman yang dari usaha bahwa kita memang banyak itu harus diefektifkan di masing-masing provinsi. Di samping itu mohon ada surat menyuratnya biar kami bisa untuk memberitahukan mereka. Itu terima kasih Pak. Ya, Pak Main, surat menyurat ya. Baik, insya Allah secepatnya akan kita kirimkan. Begitu ya Pak Wayan ya. Mas Bowo, ke-mute mic-nya Mas Bowo. Ya, masih ada. Selanjutnya silakan. Oke, baik. Kalau mungkin sudah tidak ada, mungkin nanti kita bisa lanjut lagi diskusi kita atau beberapa pertanyaan bisa dikirimkan via WhatsApp. Tapi sekali lagi, saya berharap kita dapat berkolaborasi dalam mensukseskan Ki Hajar tahun 2020 dengan segala daya upaya kita, karena ini merupakan format baru, format yang lahir di tengah pandemi COVID. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan ini dapat bermanfaat bagi siswa dan tetap bisa menyalakan api semangat pendidikan para siswa-siswa kita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah bergabung di forum ini, dan kami mendoakan juga terkait dengan kesehatan Bapak Ibu semua dan juga kesehatan para siswa kita di seluruh Indonesia. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.